Yes, kalau perempuan dilihat dari tangan kanan, laki-laki dilihat dari tangan kiri. Oke, baik. Semuanya boleh dibuka telapak tangan. Ilmu itu akan berguna untuk diri kita juga bisa berguna untuk perusahaan, dimana kita mengetahui karakter maupun sifat yang dipunyai oleh staf di perusahaan kita. Itu sih tujuannya. Kak Eji, nanti kita sama-sama belajar tentang apa sih potensi diri kita. Nanti beliau akan menjelaskan dengan detail tentang apa sih potensi diri kita atau apa. Yang pasti semoga acara ini nanti semuanya berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Boleh nanti ya Kak Eji yang pengen bertanya atau apa, kita ada sesinya, jadi maksimalkan untuk waktu di pagi hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama lebih mengetahui. Jadi tidak untuk diri kita, untuk perusahaan juga bisa. Terima kasih Pak Rendro dari Erlangga yang nantinya mungkin bisa dipergunakan ke staf-stafnya, mengetahui karakter masing-masing stafnya lah, itu juga bisa berguna. Itu aja dari saya, kita ngikutin secara santai aja, nggak perlu tegang. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Itu Mbak Irin, terima kasih Pak Kembali. Terima kasih Bu Lisa, sangat luar biasa. Lama ternyata. Oke. Selamat siang semuanya. Siang, perkenalkan saya Madi Reji. Saya itu sekarang ini termasuk salah satu public figure di Jakarta, tapi untuk bagian keindigoannya. Nah, kalau pernah dengar mungkin Roy Kiyoshi, pernah tahu Furi Harun, Sarah Wijayanto, nah saya bagian dari mereka juga. Oke. Tapi yang hari ini yang akan kita jelaskan itu bukan bagian dari keindigoannya, karena Eji punya dua keilmuan yang mungkin sampai sekarang dianggap tabu. Karena contoh, salah satunya itu adalah pembacaan garis tangan. Selama ini kita menganggap garis tangan itu peramalan. Memang benar, persepsi itu nggak salah. Kalau yang menggunakan garis tangan itu untuk meramal, itu ya peramalan. Nah, tapi sebenarnya garis tangan itu ada artinya masing-masing. Dan kalau pembaca garis tangan, kita membaca semua garis yang ada di garis tangan. Jadi jenis panjang pendeknya, berkarir di Jakarta dan semuanya. Eji itu asal Medan. Eji itu dari keluarga yang dominannya paranormal. Jadi termasuk Eji ada 10 orang yang punya kelebihan. Tapi semasa kecil Eji paling tidak suka berhubungan dengan dunia mistis atau goib. Jadi kalau dulu mama papa ngajak ke rumah kakek nggak mau, ngajak ke rumah nenek nggak mau, ke rumah paman nggak mau. Jadi termasuk Eji itu ada 10 orang dan 9 orangnya sudah almarhum. Tinggal Eji sendiri dari keluarga besar. Nah, seperjalanan hidup Eji karena basicnya itu ya diketahui orang dari keluarga paranormal, wah ini anak bakal jadi paranormal nih, ceritanya kayak gitu. Semua tergift seperti itu ya? Semua udah tergift ibaratnya kan. Jadi ada sebagian orang tanya Eji, sekarang ini Eji keindigoannya itu apakah dari gift atau memang dari keturunan? Nah itu sampai detik ini Eji nggak bisa jawab. Karena kalau Eji bilang dari gift, keluarga Eji paranormal semua rata-rata. Kalau Eji bilang itu dari keturunan, Eji nggak mewarisin, maksudnya dunia goibnya, Eji nggak mau warisin semuanya gitu loh. Nggak mau belajar dari mereka dan sebagainya. Oke. Nah setelah itu sampai berjalan, Eji juga kerja di company. Sampai berjalan waktu, Eji juga kerja di company, Eji juga kuliah, S1, lulusan juga S1, dan sebagainya. Nah, ada satu momen yang sangat unik yang membuat Eji harus ke jalan ini. Jadi waktu itu, Eji punya satu sahabat baik yang selama ini kita sering ngobrol, dan beliau tahu Eji itu bisa punya kelebihan. Nah, jadi selama ini Eji itu termasuk indigo precognition. Jadi indigo itu sangat banyak sub. Jadi ada indigo interdimensional, indigo precognition, retrocognition. Jadi keindigoan itu ilmu. Kalau di luar itu, di luar negeri, apalagi tepatnya di Amerika itu, indigo itu dipelajarin.
dipelajarin struktur kenapa anak ini bisa jadi indigo, anak ini punya kelebihan apa dan sebagainya. Dan kita ada subkategori yang sangat banyak. Nah kalau EG itu kategorinya indigo precognition. Precognition itu adalah indigo yang bisa menangkap gelombang-gelombang yang akan terjadi di depan. Jadi contoh akan ada musibah besar. Nah, EG dapat gelombangnya itu. Nah, dan ini bukan peramalan. Jadi kayak EG kondisinya kita lagi ngobrol, tiba-tiba lewat, kok kayaknya mau terjadi ini ya, kayak gitu. Nah, itu yang precognition. Kalau retrocognition dia ngelihatnya ke belakang. Jadi kalau masa lalu. Jadi kalau retrocognition mungkin kalau di daerah Jawa Tengah dikenal, sangat dikenal lah ya, Om Hao tahu? Om Hao itu retrocognition. Jadi kalau beliau ke satu tempat yang tanahnya datar gitu, maksudnya kayak di perkampungan Tanah atau yang lapang, tanah lapang yang sudah nggak ada rumah, tapi beliau bisa cerita dulunya itu di sini apa? Jadi kayak terus flashback. Yes, gitu jadi dia ya? terus flashback dulunya misalkan di sini ada rumah penduduk dari kerajaan apa dan sebagainya. Nah, beliau bisa melihat ke belakang. Gitu. Nah, itu spesialisasinya. Jadi ada juga interdimensional, ada yang kalau interdimensional itu bisa berhubungan dengan alam gaib dan maksudnya bisa komunikasi dengan alam gaib. Intermediumship yang kerasukan dan sebagainya. Nah, kalau kita itu ada subnya. Kalau ditanya EG bisa kerasukan tidak, karena EG bukan intership gitu loh, intermediumship gitu. Nah, setelah itu karena kita lanjut lagi, teman EG ini sering EG ceritain, bro akan ada, mohon maaf, salah satunya itu yang tidak terpublish dan EG tidak publish itu adalah waktu itu kejadian boom Surabaya. Jadi waktu itu kayaknya mau boom nih bro, kayaknya soalnya saya ngelihat ada ledakan dan sebagainya gitu. Nah, dan terjadi. Seiring berjalan waktunya terjadi, beliau itu kan jadi dekat ya, jadi kayak salah satu orang pertama yang percaya apa yang EJ bilang gitu loh. Nah, setelah itu ada satu momen yang membuat perubahan hidup EJ adalah di saat EJ melihat atau merasakan pesawat akan jatuh. Kondisinya bukan yang viral ya, yang sebelumnya. Ada pesawat yang akan jatuh dan beliau besok harus flight 8 jam. Jadi bisa bayangin, besok saya harus flight,